Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita iman, kesehatan, dan kesempatan untuk mendekat kepadanya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat fillah yang dirahmati Allah. Banyak orang mengaku beriman, banyak orang merasa dirinya sudah dekat dengan Allah. Namun pertanyaannya, apakah iman itu hanya sekadar pengakuan di lisan? Ataukah ada tanda-tanda yang jelas yang bisa kita ukur dalam kehidupan kita sehari-hari? Allah menjawab dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal mulai ayat kedua sampai ayat keempat, Allah menjelaskan dengan sangat tegas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Sahabat fillah, hati yang hidup itu bergetar saat mengingat Allah. Bukan biasa saja, bukan dingin tanpa rasa. Hati yang keras adalah tanda bahaya. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 22, maka celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Kalau hari ini kita mendengar ayat Al-Quran, tapi hati kita tidak tersentuh, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa rindu, maka kita harus mulai khawatir. Tanda kedua, iman bertambah saat mendengar Al-Quran. Allah lanjutkan, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Artinya, iman itu naik dan turun. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Tanda ketiga, bertawakal hanya kepada Allah, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Sahabat fillah, banyak orang bergantung pada harta, jabatan, manusia, tapi orang beriman, hatinya bergantung hanya kepada Allah. Tanda keempat, menjaga salat. Ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Salat bukan sekadar gerakan. Salat adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadits riwayat Tirmidzi. Tanda kelima, gemar berinfak. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Sahabat fillah, orang beriman tidak pelit, karena dia yakin rezeki itu dari Allah. Kemudian hubungan dengan berbakti kepada orang tua. Salah satu bentuk iman terbesar adalah berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Khidmat kepada orang tua adalah kemuliaan. Sahabat fillah, merawat orang tua yang sakit, mengurus mereka saat lemah, itu bukan beban, itu jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka. Ditanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, namun tidak membuatnya masuk surga. Hadits riwayat Muslim. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, siapa yang tidak bersyukur kepada orang tua, maka ia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Sahabat fillah, dalam kehidupan nyata, kadang ada anak yang merawat orang tua siang malam, berkorban tenaga dan waktu, mengalah demi orang tuanya. Maka dalam Islam, pengorbanan seperti ini dihargai. Bahkan boleh diberi kelebihan dalam bentuk perhatian, hadiah, atau hibah, selama tidak menzalimi yang lain. Sahabat fillah yang dirahmati Allah. Siapa orang beriman sejati? Allah menutup ayat ini dengan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, bukan yang hanya berkata, bukan yang hanya terlihat luarannya, tapi yang hatinya hidup, ibadahnya terjaga, dermawan, bertawakal, dan berbakti kepada orang tua. Mari kita berdoa dan tuliskan amin di kolom komentar. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang hatinya hidup, yang imannya terus bertambah, yang istiqamah dalam salat, yang ringan dalam bersedekah, dan jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.